Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 19. Aku sudah terlalu lama hidup tanpa kaki, merayap seperti ular. Aku ingin hidup wajar, ingin melihat dunia ramai dan tak mungkin kulakukan tanpa kaki. Sekarang aku sudah mendapatkan kedua kaki, kakimu, dan aku tidak akan melepaskannya lagi. Lo Qianwei, gila. Cheng Cheng berseru, matanya terbelalak dan ngeri. Dia membayangkan bahwa untuk selamanya nenek itu tidak mau turun dari punggungnya. Hehe, aku ahli racun yang nomor 1 di dunia ini. Ingat, julukanku adalah Bantok, selaksa racun, dan memang aku mengenal selaksa racun yang terdapat di dunia ini. Aku bisa menggunakan ilmuku untuk menanam tubuhku ini di punggungmu, melekat untuk selamanya dan kedua kakimu menjadi pengganti kedua kakiku yang lumpuh, hahaha. Bukan main ngeri dan jijiknya rasa hati Cheng Cheng. Dia telah diselamatkan oleh seorang nenek gila, seorang nenek yang berwatak seperti iblis. Kiranya masih lebih baik mati daripada harus hidup seperti itu, selamanya menggendong nenek ini, siang malam, di waktu dia makan, di waktu tidur, mandi dan lain-lain. Selamanya. Mana mungkin? Lebih baik mati. Dia tidak takut mati, akan tetapi agaknya nenek tua renta ini masih sayang akan hidupnya, masih suka hidup. Darah itu tersenyum dan dengan langkah seenaknya dia mendekati tebing jurang lalu berkata, "Baiklah, Lo Qianwei. Kalau begitu mari kita mampus bersama." "Hei. Apa maksudmu?" Nenek itu menjerit sambil memandang ke bawah, ke dalam jurang yang tertutup kabut tebal itu. "Lo Qianwei lebih suka hidup, akan tetapi aku lebih suka mati. Kita meloncat ke bawah, mungkin di bawah sana terdapat air yang akan menelan dan membuat kita mati tenggelam, mungkin juga batu-batu runcing tajam seperti pedang yang akan menerima tubuh kita sampai hancur berkeping-keping, atau batu keras yang menerima tubuh kita sampai gepeng. Mari kita mampus bersama." "Hei, jangan. Gila kau. 20 tahun aku bersusah payah mempertahankan hidupku, masa sekarang akan kau akhiri begitu saja? Biarkan aku turun." Akan tetapi kini Cheng Cheng menggunakan kedua tangannya memegang erat-erat dua kaki yang lumpuh itu. "Tidak, aku tidak akan menurunkanmu, aku akan mengajakmu mampus bersama, untuk menjadi temanku pergi ke neraka menerima siksaan di sana." "Lepaskan, aku tidak mau mati, belum mau mati." Kini nenek itu merengek dan hampir menangis. Cheng Cheng tersenyum geli. Biarpun dia telah terjebak ke tempat mengerikan itu, namun pada saat itu dia lupa akan kesengsaraannya dan dia gembira dapat mempermainkan nenek yang seperti iblis ini. "Aku hanya mau menurunkan Lo Qianwei dan tidak akan meloncat ke bawah kalau Lo Qianwei suka berjanji untuk mengangkat murid kepada Teochu dan menurunkan semua ilmu kepandaian Lo Qianwei kepada Teochu." "Baik, aku berjanji, lekas mundur jauhi tebing ini, hih." Cheng Cheng melompat mundur, melepaskan kedua kaki nenek itu dan Bantok Moli meloncat turun. Mereka berhadapan dan kembali Cheng Cheng merasa ngeri dan jijik, akan tetapi juga kasihan menyaksikan nenek itu menelungkup seperti seekor kadal. Kau bocah nakal dan cerdik, hihik. Kau memang pantas menjadi muridku, Lu Cheng. Aku memang membutuhkan teman di sini, dan kalau kau menjadi muridku, berarti kita tidak akan saling berpisah pula. Nah, mulai saat ini kau menjadi muridku. Karena tidak ada pilihan lain dan agaknya dia harus pula mengandalkan kepandaian nenek ini untuk dapat keluar. Selain itu juga dia ingin memperdalam ilmunya agar dia kelak dapat mencari sendiri jalan keluar kalau nenek itu tidak mau membantunya. Cheng Cheng lalu menjatuhkan diri berlutut sambil berkata, "Teochu." Lu Cheng menghaturkan terima kasih kepada Subo, ibu guru. "Hehehe, engkau tidak tahu betapa beruntungnya kau hari ini, Lu Cheng. Engkau tidak tahu siapakah Bantok Moli Qiangxi yang kau angkat menjadi guru ini. Aku sendiri mungkin tidak terkenal, akan tetapi suhengku adalah seorang di antara tokoh-tokoh nomor 1 dari Pulau Neraka. Suhengku Butek Xiaojin, manusia hina tanpa tanding, adalah seorang tokoh Pulau Neraka yang suka merantau dan dari suheng itu aku memperoleh banyak ilmu mujizat. Hihik, kau beruntung sekali." Mulai hari itu Cheng Cheng berdiam di tempat terasing ini bersama gurunya dan di dalam penyelidikannya, tempat itu benar-benar terputus dari dunia luar. Untung bahwa di dalam terowongan terdapat sumber air yang terus menetes dari dinding batu, dan untuk menyambung hidup,
selama puluhan tahun gurunya hanya makan daun-daun dari tanaman yang merambat di tepi jurang di luar guha, jamur-jamur yang banyak tumbuh di dalam terowongan, ribuan macam banyaknya, dan akar-akar tetumbuhan yang terpendam di dalam tanah di guha dan di luar guha. Akan tetapi Cheng Cheng tidak mau meniru gurunya yang kadang-kadang makan cacing dan binatang dalam tanah lainnya. Dia merasa jijik dan karena dia tidak lumpuh seperti gurunya, akhirnya dia berhasil juga menyambit jatuh burung-burung yang kebetulan terbang di tempat tinggi itu. Setelah berhari-hari tinggal dengan Bantok Moli Chiangxi, dia mendengar penuturan gurunya dan memperoleh kenyataan bahwa gurunya itu memang memiliki ilmu kepandaian yang amat hebat. Tidak saja ilmu silatnya luar biasa, akan tetapi terutama sekali gurunya adalah seorang ahli besar dalam soal racun. Berkat latihannya yang tekun selama beberapa puluh tahun, gurunya telah menguasai semua racun, bahkan seluruh tubuh gurunya mengandung racun yang dapat dipergunakan untuk membunuh lawan. Dari tamparan tangannya, sampai jari kukunya, sabetan rambutnya, gigitan mulut yang tak bergigi lagi, sampai ludahnya mengandung racun yang cukup berbahaya dan dapat membunuh lawan. Biarpun pada waktu itu dia belum melihat kemungkinan untuk dapat terbebas dari neraka itu, namun Cheng Cheng tidak putus asa dan tidak mau membenamkan dirinya dalam kedukaan atau keputusasaan yang menggelisahkan. Dia tetap gembira, merasa yakin bahwa pada suatu saat kalau ilmu kepandaiannya sudah tinggi, dia pasti akan dapat keluar dari tempat itu. Pikiran inilah yang membuatnya tetap gembira dan bahkan membuatnya makin tekun mempelajari ilmu dari nenek luar biasa itu. Pada suatu hari, kurang lebih sebulan semenjak Cheng Cheng berada di tempat itu, sehabis latihan pagi, Cheng Cheng memberanikan dirinya bertanya kepada gurunya. Subo, bagaimanakah Subo sampai dapat berada di tempat ini, dan bagaimana pula Subo yang berilmu tinggi sampai dapat menderita penyakit lumpuh kedua kaki Subo? Pada saat itu, Bantok Moli Chiangxi sedang menggelung rambutnya. Semenjak Cheng Cheng berada di situ, melihat kebersihan muridnya yang setiap hari mandi dan mencuci pakaian, dia terbawa oleh kebiasaan ini dan mulailah dia mau mengurus tubuh dan pakaiannya. Pakaiannya kini bersih, dicucikan oleh muridnya dan rambutnya pun bersih dan disanggul, tidak seperti biasanya terurai dan kotor, membuatnya kelihatan seperti kuntilanak. Mendengar pertanyaan muridnya itu, mukanya yang pucat menjadi merah dan sepasang matanya mengeluarkan sinar marah. Kalau yang mengajukan pertanyaan itu orang lain, tentu akan kubunuh seketika juga karena pertanyaan itu mengingatkan aku akan hal-hal yang tidak menyenangkan. Akan tetapi karena kau muridku, sebaiknya kau tahu karena hanya engkaulah yang kuharapkan kelak akan dapat membalaskan penderitaanku ini kepada mereka itu. Mereka siapakah, Subo? Dan apa yang mereka lakukan kepadamu? Ah, nenek itu menarik napas panjang. Mungkin hari ini atau besok mereka akan datang ke sini untuk menagih janji, mengambil kitab catatanku tentang racun. Cheng Cheng menekan jantungnya yang berdebar-debar keras penuh ketegangan. Mereka akan datang ke tempat itu? Hal ini membuktikan bahwa terdapat jalan untuk memasuki tempat ini dan berarti ada pula jalan keluarnya. Biarpun dia tidak mengatakan sesuatu, gurunya dapat menduga jalan pikirannya dan gurunya berkata, "Percuma saja, Lu Cheng. Sudah hampir 20 tahun aku berada di sini dan apakah kau kira aku selama itu tidak berusaha menemukan jalan keluar itu? Akan tetapi aku tidak berhasil. Jalan rahasia itu hanyalah diketahui oleh mereka berdua, karena memang tempat ini adalah milik mereka, dahulu adalah tempat pertapaan mereka." Siapakah mereka? Dua orang iblis berwajah manusia yang terkenal dengan julukan Siang Lomo, sepasang iblis tua, dua orang kembar yang amat jahat. Mengapa mereka menganiaya Subo? Nenek itu kembali menarik napas panjang. 20 tahun yang lalu mereka bertemu denganku dan hanya setelah mereka maju mengeroyok saja aku terpaksa kalah. Mengetahui bahwa aku memiliki ilmu yang tinggi tentang racun, mereka memaksaku untuk membuatkan kitab cacatan tentang selaksa racun. Aku tidak sudi, biarpun mereka memaksaku. Mereka amat keji, dengan marah mereka lalu menghancurkan tulang-tulang kedua kakiku. Ai! Cheng Cheng menjerit ngeri. Kemudian mereka membawa aku yang pingsan ke dalam tempat ini. Ketika aku sadar, mereka mengancam akan datang membunuhku kalau aku tidak mau memenuhi permintaan mereka. Aku tetap menolak dan sampai sekarang mereka belum juga membunuhku. Karena aku tahu bahwa tidak dapat keluar dari sini, aku memperdalam ilmuku tentang racun dan aku siap untuk membunuh mereka. Paling akhir mereka mengancam bahwa mereka akan datang untuk yang terakhir,
kalau aku tidak memberikan catatan racun, mereka tentu benar-benar akan membunuhku. Hari yang dijanjikan itu adalah hari ini atau besok pagi. Akan tetapi, aku sudah siap menghadapi mereka dan mereka akan mampus, hihihi. Maksud Subo hendak melawan dan akan dapat mengalahkan mereka? Tidak, kalau melawan berterang, tidak mungkin dapat menangkan dua orang kembar itu. Akan tetapi sudah bertahun-tahun aku merencanakan akal, mari kau lihat saja dan bantu aku membuat persiapan. Cheng mengikuti Subonya memasuki guha dan sesampainya di mulut terowongan yang berada di sebelah dalam guha, nenek itu berhenti dan mengeluarkan bunyi mendesis-desis dan diseling suara melengking. Subo memanggil Xiao Liong, naga kecil. Cheng yang sudah pernah mendengar Subonya memanggil ular besar itu bertanya. Selama sebulan di tempat itu baru pagi hari ini dia merasakan ketegangan hebat setelah mendengar bahwa tempat itu akan kedatangan musuh yang lihai, bukan hanya tegang karena musuh itu melainkan karena harapannya bahwa dia akan dapat menemukan jalan keluar yang dirahasiakan oleh sepasang kakek iblis itu. Tak lama kemudian, terdengar suara mendesis-desis dan muncullah ular besar yang merayap dari dalam terowongan. Nenek itu juga merayap dekat, lalu memegang leher dan perut ular dengan kedua tangan, kemudian dengan gerakan tiba-tiba dia melemparkan ular itu ke atas, ke arah batu menonjol di atas guha. Ular itu menggunakan ekornya melibat batu dan berdiam di situ tak berani bergerak lagi, melingkari batu. Setelah melihat ular itu di tempat seperti yang dikehendakinya, Bantok Moli tertawa, kemudian mengeluarkan sebuah bungkusan dari saku bajunya, membuka bungkusan yang ternyata berisi bubuk berwarna hitam. Ditaburkannya bubuk itu di sepanjang jalan terowongan di mulut guha sebelah dalam. Tidak ada tampak bekasnya namun lantai yang ditaburi bubuk sambil mengesot mundur itu, dari mulut terowongan sampai ke dalam sejauh 3 meter lebih telah terlapis dengan bubuk hitam. Hahaha, kau akan melihat mereka bergelimpangan, Lu Cheng. Nenek itu tertawa sambil mengantongi lagi kertas pembungkus racun hitam tadi. Apakah Subo akan berhasil? Cheng bertanya ragu, mengingat akan cerita gurunya betapa lihai kedua orang kakek itu. Hihihi, tentu saja. Racun itu tidak tampak sama sekali, akan tetapi sekali menyentuhnya, biar memakai sepatu sekalipun, yang menginjaknya akan roboh dan tewas. Andai kata kakek kembar iblis busuk itu mampu melewatinya, tentu Xiao Liong yang girang melihat kedatangan korban akan menyerang mereka. Serangan ini tentu akan membuat mereka meloncat mundur lagi dan mau tidak mau akan menginjak racun hitam. Hehehe. Kalau gagal bagaimana, Subo? Gagal. Aku sudah siap dengan jarum-jarumku yang akan kusebar dari sebelah luar guha. Dan engkau selama ini sudah berlatih melempar jarum beracun dan pasir beracun, kau bantu aku menyerang dari samping kiri. Baik, Subo. Nah, kita siap sekarang. Nenek itu lalu mengesot ke sebelah kanan mulut guha, bersembunyi di balik batu besar. Cheng juga melompat ke samping kiri mulut guha, siap dengan jarum merah beracun dan pasir yang dikantonginya. Jantungnya berdebar tegang. Yang menjadi perhatian sepenuhnya adalah kemungkinan baginya untuk menemukan jalan rahasia keluar dari tempat itu. Kalau selama sebulan ini dia kurang giat mencari jalan keluar adalah karena dia sudah putus harapan untuk dapat menemukan jalan keluar, karena dia tidak tahu bahwa memang terdapat jalan rahasia. Kini, setelah mendengar cerita gurunya, timbul semangatnya. Kalau orang lain mampu keluar masuk tempat ini, mengapa dia tidak? Menanti merupakan pekerjaan yang paling melelahkan. Apalagi dalam suasana di mana ketegangan mencekam hati seperti saat itu. Sejak pagi Cheng menanti bersama Subonya, di kanan kiri mulut guha, bersembunyi sambil mengintai ke sebelah dalam terowongan yang hitam pekat. Apalagi dia sebagai manusia yang dipermainkan pikiran dan hayal pikirannya sendiri, sedangkan ular besar itu pun mulai kelihatan gelisah akan tetapi tidak berani merayap turun karena takut sekali kepada nenek itu. Hanya kepalanya saja digoyang-goyang ke kanan-kiri, matanya melirik-lirik dan lidahnya berkali-kali dijulurkan keluar sambil mengeluarkan suara mendesis-desis. Setiap kali dia mendesis, nenek itu mendesis-desis keras dan ular itu terdiam. Cheng sudah hampir tidak kuat lagi menahan. Dia adalah seorang dara yang lincah gembira, mana dia dapat tahan untuk diam saja seperti arca selama berjam-jam? Matahari telah naik tinggi dan sudah lebih dari 3 jam mereka menanti di situ. Akan tetapi baru saja dia hendak membuka mulut mengajak Subonya bicara, nenek itu menggerakkan tangan memberi isyarat agar dia tidak mengeluarkan suara.
Cheng Cheng menarik napas panjang dan menundukkan mukanya. Akan tetapi tiba-tiba dia terkejut bukan main. Dengan amat jelas terdengarlah suara orang tertawa, jauh dari sebelah dalam terowongan itu. Hahaha. Bantok Molly nenek ular yang buruk. Keluarlah kau, kami datang menagih janji. Hahaha. Cheng Cheng merasa ngeri. Baru suaranya saja sudah membayangkan bahwa orang yang tertawa itu mempunyai kekejaman luar biasa. Keadaan menjadi sunyi sekali dan amat menyeramkan setelah suara tertawa dan kata-kata itu habis gemanya. Darah itu melirik ke arah Subonya dan melihat betapa nenek itu juga tegang, memandang ke dalam guha sambil mengintai dari balik batu besar, jarum-jarum hitam di kedua tangannya. Cheng Cheng juga mempersiapkan jarum merah di tangan kanan dan pasir di tangan kiri. Pasir yang digenggamnya itu bukanlah pasir biasa melainkan pasir yang didapat di lantai guha itu dan yang sudah direndam dalam racun oleh Subonya. Dia sendiri sudah menggunakan obat pemunahnya sehingga tidak berbahaya baginya, namun lawan yang terkena pasir ini, sedikit saja lecet kulitnya tentu akan terancam bahaya maut karena dari luka itu racun pasir akan meracuni semua jalan darahnya. Tiba-tiba tampak bayangan dua orang di sebelah dalam terowongan. Karena di dalam terowongan itu memang gelap sekali, maka yang tampak hanya bayangannya saja. Akan tetapi dengan jantung berdebar Cheng Cheng merasa pasti bahwa bayangan itu tentulah sepasang kakek kembar Siang Lomo, musuh dari gurunya. Apakah mereka itu akan menginjak lantai yang beracun? Ataukah akan meloncati tempat itu? Akan tetapi kini dia mengerti akan siasat gurunya. Gurunya mengajak dia bersembunyi, dan hal ini merupakan jebakan dan pancingan. Kalau tidak kelihatan ada orang di situ, tentu dua orang kakek itu akan berhati-hati dan akan maju perlahan-lahan, tidak berani sembarangan meloncat begitu saja, khawatir akan terjebak. Dan karena hati-hatinya, tentu dua orang kakek itu akan menginjak lantai yang sudah dipasangi racun dan yang tidak nampak sama sekali. Cheng Cheng melihat dua orang atau dua bayangan itu bergerak melangkah maju, dan dia melihat pula betapa Xiao Liong, ular besar itu sudah mulai menjulurkan kepalanya ke bawah. Agaknya dengan air liur membasahi lidahnya binatang itu sudah siap untuk mencaplok korban yang akan menjadi mangsanya itu. Setapak demi setapak dan bayangan orang itu melangkah maju, makin mendekati lantai beracun, dan makin berdebar pula rasa jantung Cheng Cheng. Mereka itu makin dekat dan tiba-tiba terdengar jerit melengking dan kedua orang itu roboh tepat di atas lantai beracun. Mereka roboh begitu kaki mereka menyentuh lantai itu. Bukan main ngeri. Kagum dan juga girangnya hati Cheng Cheng karena melihat dua orang musuh tangguh dari gurunya itu dapat dirobohkan sedemikian mudahnya. Dia hendak meloncat keluar akan tetapi mengurungkan niatnya ini ketika dia menoleh ke arah gurunya, dia melihat gurunya itu dengan muka pucat dan pandang mata gelisah memberi isyarat agar dia tetap bersembunyi. Bahkan gurunya kini siap untuk melemparkan jarum-jarumnya ke depan. Selagi Cheng Cheng terheran-heran dan bingung melihat sikap gurunya, tiba-tiba terdengar suara dua orang tertawa-tawa dan dari dalam terowongan berkelebatlah dua sosok bayangan orang. Sambil tertawa-tawa dua orang itu meloncat ke depan, menginjak punggung dua orang pertama yang masih menelungkup di atas lantai beracun, kemudian dari punggung itu mereka meloncat ke depan dan barulah tampak oleh Cheng Cheng bahwa yang meloncat hanya satu orang sedangkan orang kedua duduk di atas pundak orang pertama. Orang pertama yang berada di bawah itu memakai sepatu kulit tebal dan orang kedua yang duduk di atas pundak orang pertama itu tidak bersepatu, bahkan tidak berpakaian kecuali hanya sepotong cawat. Tiba-tiba ular besar tadi menyerang ke bawah. Hehehe. Orang yang tidak berpakaian dan hanya bercawat itu terkekeh. Masih ada permainanmu yang lain lagi, nenek buruk? Bentaknya dan kedua tangannya bergerak cepat, dengan jari-jari tangan kurus panjang disodokkan ke arah kepala ular. Jari-jari tangan itu telah menembus kulit ular seperti pisau-pisau runcing masuk ke dalam kepala dan leher ular besar itu. Darah muncrat-muncrat dan tubuh ular itu melorot turun, mencoba untuk membelit dua orang tadi. Pada saat itu, Bantok Molly sudah menggerakkan kedua tangannya bergantian dan sinar-sinar hitam menyambar ke arah dua orang kakek itu, disusul sinar-sinar merah dari jarum-jarum Cheng Cheng dan sinar putih dari pasir beracunnya. Namun, sambil tertawa kakek yang telanjang itu telah memutar-mutar bangkai ular besar sehingga semua serangan jarum dan pasir mengenai tubuh ular, membuat ular itu mati seketika dan tidak berkelojotan lagi. Kakek telanjang membuang bangkai ular dan melompat turun, kemudian kedua orang kakek itu melompat keluar mulut guha. Cheng Cheng kini dapat memandang dengan jelas. Wajah kedua orang kakek itu bentuknya sama benar dan jelas bahwa mereka adalah orang kembar.
Namun kesamaan ini lenyap oleh perbedaan-perbedaan lain yang amat mencolok. Kakek pertama memakai pakaian lengkap dan serba baru, dari sepatu kulit sampai baju bulunya yang amat indah, mukanya pun berwarna pucat putih seperti kapur dan mukanya serius. Melihat baju mantel bulu dan penutup kepala bulu halus yang mahal itu, pantasnya dia adalah seorang hartawan besar yang mengenakan pakaian untuk musim salju dan agaknya dia terus merasa kedinginan. Adapun kakek kedua sama sekali tidak memakai pakaian kecuali cawat atau celana pendek sekali itu, tubuhnya yang kurus itu seperti selalu terasa gerah dan mukanya pun kemerahan seperti dipanggang. Kakek inilah yang tertawa-tawa dan sikapnya seperti orang gembira biarpun wajahnya yang merah itu kelihatan menyeramkan seperti orang mabuk atau orang yang marah. Hehehehe, Bantok Molly, kau kira kami orang-orang bodoh? Untung kami menemukan dua orang di atas sana dan untung pula ada ular besar. Hehe, kata kakek bermuka merah. Bantok Molly, cepat kau berikan kitab catatan racun kepada kami. Kakek muka putih menyambung. Si muka putih ini berjuluk Pak Tian Lomo, iblis tua dunia utara, sedangkan si muka merah adalah adik kembarnya, berjuluk Lam Tian Lomo, iblis tua dunia selatan. Seperti telah diceritakan di bagian depan cerita ini, kedua orang kakek kembar ini lebih terkenal dengan sebutan Siang Lomo, iblis tua kembar, dan pernah menyerbu ke Pulau Es memusuhi pendekar super sakti namun dikalahkan oleh pendekar itu dan kedua orang istrinya yang sakti. Mereka ini berasal dari Formosa, Taiwan, dan memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali. Si muka putih Pak Tian Lomo itu memiliki imkang yang amat kuat sehingga tubuhnya kedinginan terus maka dia selalu memakai pakaian tebal. Sebaliknya, si muka merah Lam Tian Lomo adalah seorang ahli yang kang sehingga tubuhnya yang kurus itu selalu telanjang karena dia merasa gerah terus. Aku tidak akan menyerahkan kitab apapun kepada kalian dua manusia iblis. Bantok Molly memekik dengan marah, matanya memandang dengan sinar berapi penuh kebencian. Kau bosan hidup? Pak Tian Lomo membentak marah. Hehehe, siapa takut mampus? Kalian majulah. Hendak kulihat siapa di antara kita yang akan mampus lebih dulu, nenek itu menantang sambil tertawa mengejek. Sing! Pak Tian Lomo sudah melolos sabuknya yang panjang berupa pecut baja yang mengerikan. Pak Heng, kakak Pak, perlahan dulu. Jangan mudah dibujuk oleh nenek busuk ini. Kenakan kalau dia dibunuh begitu saja, hahaha. Lam Tian Lomo mencegah kakak kembarnya. Kalau dia berkeras tidak mau memberikan catatan itu memang sudah selayaknya dia mampus, akan tetapi harus mati perlahan-lahan dan kita siksa dulu sepuasnya. Agaknya Pak Tian Lomo yang amat menginginkan pengetahuan tentang segala macam racun itu, mengerti akan akal adik kembarnya, maka dia hanya bersungut-sungut sambil menyimpan kembali senjatanya yang ampuh. Bantok Molly dengarlah. Lam Tian Lomo berkata sambil tertawa. Telah puluhan tahun engkau hidup seperti ular, kedua kakimu lumpuh, akan tetapi engkau masih dapat menggunakan kedua lenganmu untuk mengesot dan merangkak. Sekarang, kalau kau tidak mau menyerahkan catatan itu, kami akan melumpuhkan kedua lenganmu pula. Hendak kulihat bagaimana kau akan dapat merayap maju, apakah akan berenggak-lenggok seperti ular, hahaha. Hehehe, Lam Tian Lomo. Siapa tidak mengetahui kelicikan kalian manusia iblis yang sudah mau mampus, nenek itu balas mengejek. Kalian takut mendekati aku, karena begitu mendekat, kalian tentu akan mampus, maka kalian menggertak. Hendak kulihat bagaimana kalian hendak membuntungi atau melumpuhkan kedua tanganku ini, hihik. Majulah. Dua orang kakek itu saling pandang. Memang apa yang diucapkan oleh nenek ini benar. Mereka berdua maklum betapa nenek ini setelah lumpuh kedua kakinya, selama 20 tahun memperdalam ilmunya sehingga kini merupakan lawan yang amat berbahaya. Seolah-olah keadaan di sekeliling nenek itu beracun. Pak Heng, memang kau benar. Nenek busuk ini harus dihajar. Disangkanya kita tidak bisa menghajarnya dari jarak jauh, kata si muka merah. Memang dia harus dihajar sampai mampus, jawab si muka putih. Lamte, mari kita serang dia dengan batu dari jauh, baru kita menggunakan senjata. Pada saat itu, Cheng Cheng sudah tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Dia meloncat ke depan sambil berseru. Dua orang kakek berhati kejam. Lu Cheng, jangan. Bantok Molly berteriak namun terlambat karena darah itu sudah menyerang kepada dua orang kakek itu dengan pukulan-pukulan tangannya. Hahaha, Bantok Molly sudah mempunyai seorang pembantu yang nekat.
Lam Tian Lomo tertawa mengejek ketika dia bersama kakaknya dengan mudahnya mengelak dari serangan-serangan Cheng Cheng yang marah sekali. Sepasang manusia iblis keji. Kalian telah menyiksa Subo, telah membuat hidup Subo amat sengsara, dan kalian masih saja mendesak dan mengganggunya. Cheng Cheng memaki-maki sambil menyerang lagi dengan ganas. Namun semua serangannya gagal karena dua orang kakek itu amat mudah mengelaknya tanpa banyak bergerak. Melihat betapa Cheng Cheng membelanya mati-matian, nenek itu tercengang dan terheran-heran. Tadinya dia adalah seorang pembenci manusia, siapapun dibencinya dan dimusuhinya karena dia seperti merasa bukan manusia lagi. Juga terhadap Cheng Cheng sebetulnya dia benci, hanya karena dia enggan kehilangan darah itu yang telah datang di tempat itu dan dapat menjadi temannya, bahkan dapat pula kelak dipaksa untuk mengajaknya keluar, maka dia tidak membunuh Cheng Cheng bahkan menerimanya sebagai murid. Akan tetapi sekarang, melihat betapa darah itu membelanya mati-matian, dengan nekat melawan dua orang kakek itu, timbul perasaan terharu dan sayang kepada Cheng Cheng, maka tentu saja dia menjadi amat khawatir melihat betapa Cheng Cheng menyerang dua orang kakek yang tentu saja sama sekali bukan lawan muridnya itu. Lu Cheng muridku, jangan. Mundurlah dan biar aku yang menghadapi mereka. Nenek itu berteriak-teriak sambil mengesot maju. Dua orang kakek kembar itu adalah orang-orang yang cerdik. Sebetulnya mereka tidak ingin benar membunuh nenek itu karena memang tidak mempunyai permusuhan apa-apa. Yang penting bagi mereka adalah kepandaian nenek itu tentang racun, dan semua penyiksaan dan ancaman yang mereka lakukan terhadap Bantok Moli semata-mata karena ingin memaksa nenek itu menyerahkan catatan tentang racun. Kalau sampai mereka membunuh nenek itu tentu karena kecewa dan marah akan kekerasan hati nenek itu. Kini mereka dapat melihat sikap Bantok Moli, dan mendengar dalam suara nenek itu terkandung rasa sayang kepada gadis yang menjadi muridnya itu, maka sekaligus mereka telah dapat menentukan sikap dan akal mereka. Memang ada pertalian batin yang aneh di antara dua orang kembar ini, kadang-kadang tanpa kata-kata mereka sudah dapat mengerti isi hati masing-masing. Lam Tian Lomo tertawa bergelak, lalu tubuhnya bergerak membalas serangan Cheng Cheng. Darah ini terkejut bukan main menyaksikan serangan yang amat dahsyat itu. Lengan telanjang itu menyerangnya dengan berbareng, yang kiri mencengkeram ke arah dadanya dengan jari-jari terbuka, yang kanan mencengkeram ke arah ubun-ubun kepalanya. Dia cepat meloncat ke belakang sambil menggerakkan kedua tangan menangkis, akan tetapi tiba-tiba ada hawa dingin menyambar dari arah belakang dan sebelum dia sempat mengelak, kedua pergelangan tangannya sudah ditangkap oleh kedua tangan Pak Tian Lomo. Cheng Cheng meronta-ronta, akan tetapi Lam Tian Lomo tertawa-tawa dan sudah menyambar ke bawah dan di lain saat tubuh darah itu sudah tergantung dan terlentang seperti seekor rusa ditangkap dan hendak disembelih. Kedua tangannya dipegang oleh Pak Tian Lomo sedangkan kedua kakinya dipegang oleh Lam Tian Lomo. Cheng Cheng hanya meronta-ronta memaki-maki, akan tetapi tidak berdaya melepaskan diri dari pegangan kedua orang kakek itu. Kalau mereka menghendaki, betapa mudahnya bagi mereka untuk membunuh darah itu. Lu Cheng. Bantok Moli menjerit ketika melihat muridnya tertawan. Siang Lomo, keparat busuk. Lepaskan muridku. Hahaha. Lam Tian Lomo tertawa dan bersama kakak kembarnya dia menghampiri tepi jurang depan guha. Bantok Moli, kau lihatlah dulu muridmu yang cantik jelita dan muda belia ini terbang ke bawah sana agar tubuhnya hancur lebur di dasar jurang yang tak tampak dari sini, dengar saja jeritnya yang melengking nanti agar dapat kau nikmati sebelum kau mampus pula di tangan kami. Hahaha. Bersama kakak kembarnya, Lam Tian Lomo mengayun-ayun tubuh darah itu dan siap untuk melepaskan pegangan dan melemparkan tubuh itu ke dalam jurang. Tunggu. Tahan. Kalian menghendaki catatan racun? Sudah kubuatkan. Nenek itu menjerit penuh kegelisahan melihat tubuh muridnya sudah hampir dilempar ke jurang. Hahaha, siapa percaya omonganmu, nenek busuk? Lam Tian Lomo mengejek. Bedebah. Ini kitabnya. Sudah kupersiapkan. Nenek itu merogoh pinggangnya mengeluarkan sejilid kitab kecil bersampul hitam. Bagus. Berikan itu kepada kami dan kami akan membebaskan muridmu, kata pula Lam Tian Lomo, girang bukan main karena isi kitab itu akan membuat mereka berdua bertambah lihai. Lemparkan dia kepadaku dan aku akan melemparkan kitab ini kepadamu, nenek itu kini menahan karena melihat betapa musuh amat menginginkan kitab itu. Baik, aku akan melemparkannya kepadamu. Akan tetapi kau juga harus melemparkan kitab itu kepadaku.
Lam Tian Lomo berkata. Nanti dulu, Lam Te. Pak Tian berkata tenang. Jangan sampai dapat ditipu nenek busuk itu. Peganglah tangan gadis ini. Lam Tian Lomo memegang pergelangan kedua kaki Cheng Cheng dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya kini menggantikan kakak kembarnya memegangi kedua pergelangan tangan gadis itu. Kuat sekali kedua tangan kakek kurus bermuka merah ini sehingga Cheng Cheng merasa betapa kedua kaki tangannya seperti dijepit alat dari baja dalam genggaman jari-jari tangan kakek itu. Pak Tian Lomo lalu mengeluarkan sepasang sarung tangan putih, kemudian memakainya. Setelah itu baru dia berkata, "Nah, sekarang pertukaran boleh dilakukan, Lam Te." Hahaha, kau benar cerdik, Pak Heng. Aku sampai lupa bahwa tentu kitab itu penuh dengan racun berbahaya pula. Dia memandang nenek itu yang kelihatan marah-marah. Bantok Molly, lagi-lagi siasatmu tidak berhasil, haha. Hayo lempar kitab itu kepada Pak Heng dan aku akan melemparkan darah ini kepadamu. Keparat, iblis busuk. Nenek itu memaki dan melemparkan kitab hitam kepada Pak Tian Lomo pada saat Lam Tian Lomo melemparkan tubuh Cheng Cheng kepadanya. Tubuh Cheng Cheng tentu akan terbanting kalau saja kedua tangan subonya tidak menyangganya dan menariknya agar darah itu duduk di sebelahnya dan dapat dilindunginya. Sementara itu, Pak Tian Lomo sudah membalik-balik kitab kecil dan wajahnya yang serius itu kini berseri melihat catatan racun-racun dengan obat pemunahnya. Dia mengangguk kepada adik kembarnya dan keduanya lalu melompat jauh melewati kepala Cheng Cheng dan Bantok Molly, melompati pula lantai beracun seperti tadi, yaitu Lam Tian Lomo, di atas pundak kakak kembarnya yang meloncat dan menginjak mayat dua orang tadi sebagai batu loncatan, kemudian keduanya menghilang di dalam terowongan gelap. Cheng Cheng sudah bangkit berdiri hendak mengejar, akan tetapi tangannya dipegang oleh nenek itu. Kau mau apa? Subo, aku hendak membayangi mereka untuk mencari jalan keluar mereka. Hus, percuma. Mereka bergerak cepat sekali dan kalau sampai ketahuan kau membayangi mereka, tentu kau akan mereka bunuh. Cheng Cheng mengurungkan niatnya, akan tetapi diam-diam dia mengingat semua peristiwa tadi, tentang kemunculan mereka, suara mereka ketika pertama kali datang, agar dia dapat menyelidiki dan mengira-ngira dari mana kiranya mereka itu datang ke dalam terowongan. Dia menyangka bahwa sudah pasti di dalam terowongan yang gelap itu terdapat sebuah pintu rahasia yang menghubungkan tempat itu dengan dunia luar. Jangan mengharapkan yang bukan-bukan, muridku. Selama bertahun-tahun aku telah menyelidiki seluruh tempat itu, telah memeriksa seluruh terowongan, namun tidak berhasil menemukan. Sekarang lebih baik kau tekun belajar agar dapat menguasai semua ilmuku sehingga kelak kalau mereka berdua datang, kau akan mampu merobohkan mereka dan memaksa mereka mengantarmu keluar dari sini. Apakah mereka akan datang lagi setelah berhasil merampas kitab? Nenek itu menyeringai lalu tertawa. Hehehe, mereka mengira aku ini orang macam apa? Sudah kuatur sebelumnya dan biarpun racun yang kuoleskan pada kitab itu tidak berhasil karena kecerdikan Pak Tian Lomo, namun aku sengaja membuat obat ramuan pemunah satu di antara racun yang paling jahat secara keliru. Kalau mereka kelak mendapat kenyataan itu, apalagi kalau mereka membutuhkan obat pemunah, tentu mereka akan turun lagi ke sini. Dan sementara itu, engkau tentu sudah pandai dan dapat kita bersama membunuh mereka. Membunuh? Maksudku, membunuh setelah mereka kita paksa membawa kita keluar. Nenek itu cepat menyambung. Cheng Cheng boleh jadi cerdik, namun dia tidak mampu melawan kecerdikan nenek itu sehingga tidak dapat menduga isi hati nenek itu yang sebenarnya. Nenek itu sama sekali sudah tidak mempunyai keinginan untuk keluar dari tempat itu. Apa gunanya keluar kalau dia sudah menjadi seorang manusia tak berguna seperti itu? Hanya akan mendatangkan penghinaan dan rasa malu. Akan tetapi dia ingin melihat muridnya ini berkepandaian tinggi agar kelak dapat membalaskan sakit hatinya, dapat membunuh dua orang kakek itu. Soal mereka akan dapat keluar dari tempat itu atau tidak, sama sekali tidak diperdulikannya. Cheng Cheng yang tidak melihat jalan lain lalu menghibur diri dengan belajar secara tekun sekali sehingga dia memperoleh kemajuan pesat dan perlahan-lahan dia pun mulai memasukkan sari-sari racun yang terdapat di antara jamur-jamur yang tumbuh di terowongan dan makin lama dia makin berbahaya karena mulailah dia menjadi seorang manusia beracun, seperti ibu gurunya sehingga setiap tendangan, setiap pukulan, setiap tamparan atau cengkeraman mengandung racun hebat. Bahkan dia mulai melatih ilmu sinkang beracun untuk membuat setiap anggota tubuhnya, sampai ke ludah-ludahnya mengandung racun yang berbahaya.
Pertentangan antara para pangeran yang dipelopori oleh dua pangeran tua Liong Binong dan Liong Kaiong di satu pihak dan Perdana Menteri Su yang setia kepada Kaisar, sungguh pun merupakan pertentangan yang tidak terang-terangan, namun telah mendatangkan keadaan yang panas dan kacau di kota raja. Namun, berkat keterampilan dan kegagahan Putri Milana dan pasukan-pasukan yang dipimpin olehnya sebagai bantuan terhadap tugas suaminya, yaitu perwira pengawal Han Wai Kong, keadaan di kota raja dapat dibikin tentram dan aman. Kedua orang Pangeran Liong tidak berani membuat huru-hara di kota raja karena mereka tahu bahwa pihak Menteri Su dan Putri Milana yang tentu saja bekerja sama itu hanya menanti sampai ada bukti-bukti pemberontakan mereka untuk dapat turun tangan menentang mereka secara terang-terangan. Sebagai adik-adik dari Kaisar, tentu saja kedua orang Pangeran Liong ini mempunyai pengaruh yang cukup besar. Tanpa adanya bukti penyelewengan mereka, Kaisar sendiri tidak dapat mengambil tindakan secara begitu saja. Dan mereka cukup cerdik untuk menghapus semua bekas dan bukti pemberontakan mereka, karena mereka memiliki pembantu-pembantu yang amat pandai, orang-orang berilmu tinggi yang mewakili mereka melakukan hubungan dengan luar kota raja. Pada hari itu, kota raja kelihatan ramai dan banyak pembesar keluar dari gedung masing-masing untuk mengunjungi istana Pangeran Liong Binong yang merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Diadakan perayaan besar-besaran di dalam istana pangeran tua ini dan tentu saja para bangsawan dan keluarga kerajaan datang semua memenuhi undangan ini. Bahkan Perdana Menteri Su dan Putri Milana sendiri merasa tidak enak kalau tidak menghadiri pesta itu, di mana mereka diundang dan termasuk tamu-tamu kehormatan. Bahkan Kaisar sendiri mengirim hadiah ulang tahun dan mewakilkan kehadirannya dan ucapan selamatnya kepada Perdana Menteri Su. Gedung istana yang besar dan megah itu dipajang meriah dan karena jumlah tamu amat banyak, maka yang datang terlambat terpaksa dipersilakan duduk di kursi-kursi yang diatur di luar ruangan depan, yaitu di dalam taman dan di samping kiri ruangan itu, taman yang sudah dihias dan dirubah menjadi ruangan tamu dengan penerangan cukup dan terlindung tenda-tenda besar. Sejak siang tadi sampai malam, bunyi alat musik tidak pernah berhenti, dan bau arak wangi sampai dapat tercium oleh penduduk yang berdiri menonton pesta di luar pagar di tepi jalan raya depan istana pangeran itu. Karena pesta itu diadakan di waktu malam, maka para tamu datang berbondong-bondong mulai sore dan setelah keadaan menjadi gelap dan tempat pesta itu diterangi oleh banyak sekali lampu penerangan, tempat itu telah penuh dengan para tamu. Juga di luar pagar penuh dengan penduduk yang menonton, sebagian besar anak-anak. Mereka ini tidak hanya ingin mendengarkan musik dan menonton orang pesta, akan tetapi juga ingin sekali melihat orang-orang besar dan bangsawan-bangsawan istana yang pada malam hari itu berkumpul di situ, padahal biasanya amat sukar bagi rakyat untuk menyaksikan mereka. Mereka memperhatikan para penyambut tamu yang meneriakkan nama tamu yang terhormat sebagai laporan kepada pihak tuan rumah yang menyambut di ruangan agar pihak tuan rumah tahu siapa yang telah datang di pintu gerbang dan mempersiapkan sambutan sesuai dengan kedudukan para tamu terhormat itu. Sejak tadi, pihak penyambut tamu di depan tiada hentinya meneriakkan nama-nama para bangsawan yang datang berbondong, dari pejabat militer yang tentu berkedudukan panglima sampai kepada pembesar yang merupakan orang-orang penting dalam pemerintahan. Setiap ada nama bangsawan disebut, orang-orang yang berkerumun di luar memanjangkan leher untuk melihat bagaimana bentuk orangnya, karena banyak yang sudah mereka dengar namanya namun belum pernah melihat orangnya. Yang terhormat perwira pengawal Han Wai Kong bersama istri, Yang Mulia Putri Milana. Seruan ini disambut oleh suara gaduh dan bahkan ada suara tepuk tangan di antara para penonton di luar pagar. Siapakah yang tidak mengenal nama Putri Milana? Bagi penghuni kota raja, besar kecil semua mengenal nama ini dan merasa kagum serta berterima kasih karena putri inilah yang selalu menentang para pengacau dan putri ini yang selalu siap melindungi rakyat apabila terjadi penindasan dari pihak pemerintah atau alat pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaannya. Hidup Yang Mulia Putri Milana! Terdengar seruan di antara para penonton itu dan bahkan anak-anak yang berada di situ berebut tempat untuk dapat melihat dengan lebih jelas wajah Putri Milana yang mereka kagumi dan hormati itu. Di antara para penonton ini, terdapat dua orang pemuda yang juga memandang dengan mata bersinar-sinar dan wajah berseri-seri kepada putri yang baru turun dari kereta bersama suaminya, seorang perwira yang tampan dan gagah itu. Perwira itu adalah Han Wai Kong, seorang pria berusia hampir 40 tahun yang bertubuh sedang, berwajah tampan dan pendiam, berpakaian sebagai seorang perwira pengawal dengan sebatang pedang tergantung di pinggangnya. Dengan sikap menyayang dan menghormat dia membantu istrinya turun dari kereta.
Begitu turun dan mendengar sambutan rakyat yang menonton, Putri Milana menoleh keluar dan mengangkat tangan melambai sambil tersenyum. Akan tetapi senyumnya tidak dapat merubah wajahnya yang agak pucat dan dingin. Dia memang cantik jelita, biarpun usianya sudah 30 tahun lebih namun tubuhnya masih ramping seperti seorang dara belasan tahun, pakaiannya indah namun sederhana dan rambutnya tidak dihias dengan emas permata. Pakaiannya lebih menyerupai pakaian seorang pendekar wanita yang sering melakukan perjalanan jauh, ringkas dan sederhana daripada pakaian seorang putri cucu kaisar dan istri perwira. Sehelai mantel berwarna ungu yang lebar menutupi pakaiannya dan menyembunyikan sebatang pedang yang tergantung di pinggangnya. Warna ungu mantelnya itu cocok sekali dengan warna pakaiannya yang serba kuning dan dengan tenang dia melangkah di samping suaminya, mukanya diangkat dan matanya lurus memandang ke depan. Sikapnya tenang sekali padahal semua orang dapat menduga dan dia sendiri tahu bahwa dia memasuki Guha Macan. Pangeran Liong Binong menyambut Putri Milana dan suaminya dengan penuh kehormatan dan dengan wajah berseri dan mulut tersenyum lebar. Lalu setelah mereka saling memberi hormat seperti yang semestinya karena pangeran itu masih terhitung paman kakeknya sendiri. Putri Milana lalu diantar duduk di tempat kehormatan di mana telah duduk Perdana Menteri Su yang menyambut putri itu dengan pandang mata penuh arti dan mulut tersenyum. Setelah duduk di kursi yang disediakan untuknya, Milana memandang ke seluruh ruangan itu penuh perhatian. Dia memperoleh kenyataan bahwa pihak tuan rumah telah mengatur sedemikian rupa sehingga golongan yang memihak kaisar berada di satu kelompok, adapun para bangsawan yang diragukan kesetiaannya duduk tersebar mengelilingi kelompok itu. Seolah-olah kelompok yang setia kepada kaisar telah dikurung. Namun dia bersikap tenang-tenang saja seolah-olah tidak ada hal yang perlu dirisaukan. Wah, Enci, kakak, Milana hebat sekali, ya. Seorang di antara dua pemuda yang berada di antara para penonton berkata sambil menyikul lengan pemuda kedua. Memang hebat. Mengapa kita tidak menghadap dia, Bute, kata Sumakian Li kepada Sumakian Bu yang kelihatan girang dan bangga sekali melihat kakaknya. Dua orang pemuda Pulau Es itu baru saja tiba di kota raja siang tadi dan sebagai dua orang pemuda yang belum pernah melihat kota besar dan seindah itu, mereka menjadi kagum dan berkeliling kota, mengagumi segala keindahan yang amat luar biasa itu. Akhirnya mereka terbawa oleh arus orang yang menuju ke depan istana Pangeran Liong Binong yang sedang mengadakan perayaan itu dan mereka ikut pula menonton. Liko, ibu telah berpesan kepadaku agar aku pandai membawa diri di kota raja. Jangan bersikap liar dan tidak sopan, karena hal itu akan memalukan Enci Milana sebagai seorang putri istana. Aku tidak berani memanggilnya di tempat ini, Koko. Kau benar, Bute. Memang tidak pantas, apalagi pakaian kita sudah kotor begini. Enci Milana dihormat sedemikian rupa dan dikagumi rakyat. Kalau kita menegurnya dan semua orang mendengar bahwa kita adalah adik-adiknya, tentu akan menimbulkan keributan dan akan memalukan Enci Milana. Kita menonton saja di sini dan nanti kalau dia pulang, kita ikuti dan kita menghadap di tempat tinggalnya. Kian Bu mengangguk dan kedua orang muda itu lalu menonton ke dalam, bercampur dengan anak-anak dan orang-orang lain. Tentu saja perhatian mereka selalu tertuju kepada Putri Milana yang tempat duduk kelompoknya agak tinggi sehingga dapat terlihat dari luar. Sementara itu, sambil kadang-kadang mengangkat cawan arak mengajak para tamunya minum, diam-diam Pangeran Liong Binong tersenyum memandang ke arah kelompok yang duduk di bagian kehormatan. Mereka yang memusuhiku berada di situ, pikirnya melamun. Terutama sekali Perdana Menteri Su dan Putri Milana, musuh besarnya dan penghalang utamanya. Kalau pada saat itu dia mengerahkan kaki tangannya dan berhasil membunuh mereka, alangkah baiknya. Akan tetapi tentu saja hal itu akan menimbulkan geger. Sebaiknya digunakan siasat seperti yang telah diaturnya dengan para pembantunya. Betapapun hatinya menyesal mengapa dia tidak dapat membunuh mereka semua itu selagi kesempatan terbuka begini lebar. Sekali dia mengerahkan para pengawal dan pembantunya, mereka yang kini terkurung itu tentu tidak akan mampu lolos. Tiba-tiba seorang pengawalnya menghampiri pangeran tua ini, memberi hormat dan menyerahkan sepucuk surat tanpa berkata-kata. Pangeran Liong Binong menerima surat itu dan memberi isyarat supaya pengawalnya mundur, kemudian sambil tersenyum dibacanya surat kecil itu. Mendadak mukanya berubah agak pucat ketika dia membaca surat laporan dari kepala pengawal yang disuruh melakukan penjagaan dan penyelidikan. Tulisan pengawalnya itu adalah seperti berikut. Menurut hasil penyelidikan, orang-orangnya Putri Milana telah menyelinap di antara para tamu, para penabuh musik, dan di antara para penonton.
Bahkan pasukan istimewa perwira Han Wei Kong melakukan baris pendam mengurung istana ini. Pangeran Leong Bin Ong mengusap peluh dengan sapu tangannya. Untung bahwa semua rencananya membunuh kelompok di tempat kehormatan itu hanyalah merupakan lamunan kosong belaka. Kalau dilaksanakan, sebelum hal itu terjadi, tentu dia telah ditangkap dan istana itu diserbu. Bukan main cerdiknya Putri Milana dan dia mengerling ke arah putri itu dan suaminya dengan sinar mata penuh kebencian. Tentu saja para penjaganya tidak melihat baris pendam yang telah diatur oleh Han Wei Kong. Tentu para anggota pasukan istimewa itu melakukan pengurungan dengan bersembunyi, hanya siap sewaktu-waktu untuk menyerbu dan melindungi junjungan mereka. Pangeran Leong Bin Ong masih memandang kepada Milana dan suaminya dengan penuh kemarahan dan kebencian. Akan tetapi karena pada saat itu hidangan sedang dikeluarkan, dia menahan sabar dan bahkan dengan muka dimanis-maniskan dia berdiri dari kursinya, menghampiri para tamu terhormat sambil terbongkok-bongkok dan mempersilakan mereka menikmati hidangan yang dikeluarkan. Mulailah para tamu makan minum sambil bercakap-cakap dan di bagian para tamu yang kebagian tempat duduk di dalam taman, tampak Sumakian Li dan Sumakian Bu ikut pula makan minum dengan lahapnya di sebuah meja. Ternyata Sumakian Bu tidak dapat menahan keinginan hatinya ketika dia melihat para tamu mulai makan minum. Bau arak wangi dan masakan yang masih mengepulkan uap, membuat perutnya yang sudah lapar itu menjadi makin lapar, maka dia menyentuh lengan kakaknya dan memberi isyarat dengan kepala. Kemudian tanpa menanti jawaban Sumakian Li yang mengerutkan alisnya, Sumakian Bu pergi keluar dari rombongan para penonton yang memandang orang makan sambil menelan air liur itu. Kian Bu mengajak Kian Li ke bagian yang sunyi, kemudian mereka menggunakan waktu semua penonton memandang ke dalam, seperti dua ekor burung Raja Wali mereka meloncati pagar tembok dan menyusup melalui tempat gelap. Akhirnya mereka dapat menyelinap masuk dan duduk di kursi paling belakang dari rombongan tamu yang ke bagian tempat di taman. Mereka bersikap biasa saja ketika para pelayan datang membawa hidangan dan mengangguk dengan sikap angkuh seolah-olah mereka juga tamu-tamu kehormatan ketika para pelayan menaruh hidangan dan memandang hidangan-hidangan dan arak yang diatur di atas meja itu dengan sikap angkuh dan acuh tak acuh, dengan pandangan yang jelas menyatakan bahwa mereka telah biasa dengan hidangan seperti itu, seperti sikap orang-orang muda bangsawan dan kaya raya. Akan tetapi begitu para pelayan itu meninggalkan meja mereka untuk melayani para tamu lain, Sumakian Li dan Sumakian Bu segera menyerbu hidangan-hidangan itu dan makan dengan lahapnya karena memang perut mereka sudah lapar dan selamanya mereka belum pernah makan hidangan mahal selezat itu. Sementara itu, Pangeran Leong Bin Ong sudah memutar otaknya. Rencananya gagal total. Tadinya dia dan anak buahnya telah merencanakan siasat keji untuk membasmi musuh-musuhnya. Rencana ini adalah memancing keributan sehingga terjadi pertempuran seolah-olah pihak pemberontak mengacaukan pestanya dan di dalam kekacauan ini dia akan mengerahkan kaki tangannya yang lihai untuk membunuh Putri Milana dan Perdana Menteri Su, sedangkan dia telah merencanakan untuk membiarkan dirinya diculik oleh pengacau. Hal ini untuk membuktikan kebersihannya, sehingga selain musuh-musuh yang diseganinya, Perdana Menteri Su dan Putri Milana dapat ditewaskan, juga Kaisar akan kehilangan kecurigaannya terhadap dirinya. Tentu saja yang menculiknya adalah kaki tangannya sendiri dan dia akan mencari akal untuk dapat lolos dari tawanan para penculik, kalau perlu dengan tuntutan penebusan kepada pihak istana. Akan tetapi, siapa kira, Panglima Han Wei Kong, atau lebih tepat lagi Putri Milana karena dia menduga keras bahwa putri itulah yang mengatur semua ini. Agaknya telah mencium rahasia itu atau juga telah menduga akan terjadinya sesuatu yang tidak wajar sehingga istana itu dikepung oleh pasukan terpendam sehingga tentu saja rencananya gagal karena kalau dilanjutkan, tentu akan ketahuan bahwa dialah yang mengatur kekacauan itu. Sambil bersungut-sungut Leong Bin Ong memberi isyarat kepada seorang yang berdiri sebagai penjaga di sudut ruangan. Orang ini sebetulnya adalah kepala pengawalnya yang sejak tadi memandang ke arah majikannya setelah dia menyuruh seorang pengawal menyerahkan laporan tertulisnya. Melihat kepala pengawal itu memandang kepadanya, Pangeran Leong Bin Ong lalu mengangkat tangan kanannya ke atas, menekuk semua jari tangannya kecuali jari tengah dan telunjuk. Ini merupakan isyarat rahasia bahwa dia menghendaki agar siasat kedua dijalankan karena siasat pertama gagal total. Memang, sebagai seorang ahli siasat, Pangeran Leong Bin Ong dan anak buahnya telah mengatur rencana selengkapnya, yaitu telah direncanakan siasat cadangan untuk merubah rencana kalau yang pertama gagal. Rencana ini akan mempergunakan siasat kedua, tidak lagi untuk membunuh Perdana Menteri Su dan Putri Milana.
Tak mungkin lagi dilakukan rencana pembunuhan setelah Putri Milana dengan cerdiknya mengatur barisan pendam mengurung istana, bahkan menyelundupkan pengawal-pengawalnya ke dalam para tamu, para penonton bahkan ahli-ahli musik yang sedang menghibur para tamu. Akan tetapi siasat kedua dapat dijalankan, yaitu untuk membuat pihak Putri Milana malu di depan para tamu bangsawan, yaitu dengan jalan mengadu kepandaian antara jago-jago yang telah dipersiapkan oleh Pangeran Leong Bin Ong sebelumnya, dan pihak tamu kehormatan yang akan ditantang dengan jalan halus. Kalau sampai berhasil memancing kemarahan Putri Milana dan putri yang perkasa itu turun tangan sendiri, itulah yang diharapkan karena hal itu berarti bahwa siasat mereka berhasil. Kalau sang putri maju, maka hanya ada dua kerugian di pihak Putri Milana. Kalau sang putri kalah, jelas hal ini yang dikehendaki Pangeran Leong Bin Ong, apalagi kalau dalam pertandingan itu Putri Milana sampai dapat ditewaskan. Andai kata sebaliknya, karena putri itu memang amat lihai, setidaknya putri itu telah merendahkan diri melayani jagoan-jagoan, dan merendahkan derajatnya sebagai putri cucu kaisar dan tentu hal ini akan mudah dijadikan bahan menghasut kaisar agar kaisar yang tua itu membenci cucunya yang dianggap mencemarkan kehormatan keluarga kerajaan. Setelah semua tamu selesai makan, Pangeran Leong Bin Ong diam-diam memberi isyarat. Tak lama kemudian, dari rombongan tamu yang berada di dalam taman, berdirilah dua orang, yang seorang bertubuh tinggi besar bermuka hitam dan kelihatan kasar dan kuat sekali, sedangkan orang kedua tinggi kurus dengan muka kuning mata sipit, langkahnya gontai seperti orang lemah. Kedua orang ini seperti orang mabuk berjalan menuju ke tempat kehormatan, lalu menjatuhkan diri berlutut di atas lantai di tengah ruangan yang memang telah dipersiapkan untuk menjadi tempat gelanggang adu kepandaian di mana hanya terdapat meja besar tempat menyimpan semua hadiah dan sumbangan. Kedua orang itu menghadap kepada Pangeran Leong Bin Ong dan si tinggi kurus yang berkata dengan suara melengking nyaring sehingga terdengar oleh semua yang hadir, terutama sekali oleh mereka yang duduk di panggung kehormatan karena kedua orang itu berlutut menghadap ke situ. Mohon Paduka Sudi mengampunkan kami berdua. Akan tetapi kami berdua menagih janji Paduka untuk menguji kami di depan para tamu yang mulia agar dapat memutuskan apakah kami patut menjadi pengawal pribadi Paduka yang dapat dipercaya. Semua orang tentu saja memandang dan selain merasa heran juga berkhawatir melihat keberanian dua orang itu mengganggu pesta dan tentu Pangeran Leong Bin Ong akan marah sekali. Akan tetapi pangeran itu hanya memandang dengan tersenyum, sedangkan yang menjadi marah adalah Pangeran Leong Kai Ong yang tadi mendekati kakaknya, tak lama setelah pengawal mengantar surat. Pangeran Leong Kai Ong bangkit berdiri dari kursinya dan sambil menudingkan telunjuknya kepada kedua orang itu dia membentak. Manusia-manusia kurang ajar. Berani kalian mengganggu pesta dengan bicara tentang pekerjaan? Pangeran Leong Kai Ong sudah menoleh kepada pengawal untuk memberi perintah menangkap mereka, akan tetapi tiba-tiba Pangeran Leong Bin Ong memegang lengan adiknya itu dan berkata nyaring sehingga semua tamu mendengar suaranya. Jangan persalahkan mereka. Memang aku sudah berjanji kepada mereka untuk menguji mereka dalam pesta ini. Bersambung ke bab 20. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.